Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata pelajaran KJT. Ya, hari ini kita akan mengulas materi kita kemarin, yaitu hardware atau cara kerja komponen hardware. Ya, jadi kemarin kita sudah belajar apa itu hardware. Hardware itu apa? Perangkat keras. Terus bagaimana cara kerjanya sampai komputer itu bisa menyala. Nah, kemarin sudah di PPT sudah dijelaskan. Nah, saya cuma mengulas. Nah, jadi untuk cara kerja hardware, instruksinya ada tiga, yaitu input, proses, dan output. Nah, jadi ada hardware yang bagian inputan. Nah, contohnya mouse, keyboard. Nah, proses, ada yang proses, contohnya prosesor, proses data nantinya. Dan output atau keluaran yang bisa contohnya ada layar, monitor, terus ada juga printer, nah, dan lain-lain. Dan juga komponen komputer itu ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama hardware, perangkat keras. Yang kedua software, perangkat lunak. Dan yang ketiga brainware. Brainware itu apa? Pengguna atau user yang menjalankan komputer. Nah, jadi kalau kita mau menjalankan komputer, nah, itu kita harus mempunyai tiga ini agar komputer itu bisa berjalan dengan semestinya, dengan tujuan yang mau kita capai. Contohnya kalau kita mau mengetik sesuatu, nah, berarti kita harus menggunakan ada komputernya, ada hardwarenya. Contohnya ada laptop. Laptop itu ada beberapa macam, nanti di bagiannya ada motherboard, ada RAM, ada hard disk, ada monitornya, dan lain-lain. Terus habis itu kita harus mempunyai software. Software ini perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak itu perangkat yang tidak bisa dipegang atau tidak bisa dirasakan, tetapi bisa dijalankan. Kemarin kan sudah pernah saya jelaskan, ya. Itulah perangkat lunak. Contohnya perangkat lunak itu apa? Sistem operasi. Contohnya Windows. Sebelum kalian menyalakan komputer atau pas menyalakan komputer itu kan ada tampilan Windows, itulah sistem informasi. Sistem operasi, salah ya, sistem operasi. Nah, dalam sistem operasi nanti ada beberapa aplikasi. Nah, aplikasi ini juga disebut software. Contohnya Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan lain-lain. Ya, mungkin kita membahas sekilas. Terus ada lagi nanti komponen brainware. Brainware itu kita pengguna, user. Nah, supaya tidak lama-lama, cukup sekilas itu pengulasan materi kita kemarin. Dan untuk materi kita sekarang yaitu ada dua materi. Yang pertama spesifikasi, mengidentifikasi spesifikasi hardware komponen komputer, atau mengidentifikasi spesifikasi HP, smartphone, atau komputer. Dua, jadi smartphone sama komputer. Jadi kalian nanti akan menyajikan sebuah data. Nanti di ujian ulangan hariannya ada soal menyajikan data. Nah, menyajikan data di sini yaitu cuma menulis spesifikasi komputer. Nah, tergantung nanti mereknya apa, tergantung kalian. Ya, harus ditulis mereknya apa. Contoh komputer saya merek Asus X454Y. Nah, spesifikasinya apa? Ada RAM 4 GB, prosesor AMD A8. Nah, terus ada lagi hard disk 500 GB dan lain-lain, nanti akan ada. Nah, caranya gimana? Cara membuka spesifikasi komputer. Nah, cara membukanya nanti kalian bisa lihat langsung di
Google, nah, spesifikasi komputer, atau kalian kalau mempunyai komputer kalian sendiri bisa dicek di bisa dicek di sini juga bisa, namanya sistemnya. Nah, kalian masuk ke file explore, terus kalian klik kanan di PC atau my computer, terus pilih properties. Nah, nanti di situ ada prosesornya berapa, RAM-nya berapa, sistemnya tipenya berapa, dan lain-lain ya. Windows-nya Windows berapa. Nah, tuh. Dan juga nanti kalian harus melihat spesifikasi HP kalian, nanti ditulis juga. Jadi dua, komputer sama HP. Kalau tak punya komputer, kalian browsing aja spesifikasi komputer apa yang kalian inginkan. Nah, yang kalian tulis, tipenya terserah kalian. Yang kedua nanti HP. Nah, HP yang kalian gunakan itu spesifikasinya gimana. Nah, kalian harus menganalisisnya. Bagaimana caranya? Di pengaturan nanti ada tentang ponsel. Nah, bisa dilihat di situ ya. Tuh, materi sekilas tentang likat jari ini ya. Itu cuma nanti. Yang kedua tadi kan tentang spesifikasi komputer dan smartphone. Ini nanti tugasnya ada di ulangan harian. Nah, jadi gak usah dirangkum. Dan ini juga gak usah dirangkum. Nah, yang ketiga tadi kan pertama pengulasan materi sebelumnya, kedua tentang spesifikasi komputer dan smartphone. Kalian harus menganalisis. Untuk yang ketiga ada K3LH. K3LH ini apa? Kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Nah, nanti kalian bisa, saya kasih PowerPoint-nya, kalian bisa membacanya, bisa merangkumnya juga. Tapi untuk merangkum K3LH ini tidak dikumpulkan, tapi nanti pas masuk saya lihat rangkumannya ya. Tadi materi kita cuma hari ini cuma pengantar. Tadi ada pengantar tentang materi sebelumnya, kedua tadi tentang spesifikasi. Kalian harus menganalisis spesifikasi komputer dan smartphone kalian. Tapi itu nanti dimasukkan di ulangan harian. Nah, nanti ada ulangan hariannya, jadi gak usah ditulis dulu. Dan yang ketiga materi tentang K3LH, keselamatan dan kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup ya, K3LH. K3LH itu tujuannya apa? Nah, tujuan K3LH ialah melindungi karyawan atau tenaga kerja atas hak keselamatannya, baik ketika sedang melakukan pekerjaan maupun meningkatkan produksi atau produktivitas nasional. Jadi kalian kalau kerja itu harus menjaga keselamatan, kesehatan kerja. Ya. Jadi kalian seumpama kalian seorang perakit komputer, kalian harus menempatkan atau tempat kerja kalian itu harus benar-benar sehat yang pertama. Dua, harus benar-benar menjaga keselamatan. Nah, contoh, kalian kalau merakit komputer harus menggunakan alas atau babut. Nah, supaya apa? Nanti kalau ada aliran listrik kita tidak strom. Nah, aliran listrik yang kecil-kecil itu nanti kita strom. Kalau langsung ke lantai nanti kita bisa strom. Nah, kedua, kalau kita menggunakan komputer kita tidak boleh di atas kasur. Nah, itu nanti suhu komputer itu tidak bisa keluar kalau ditaruh di atas kasur itu ya. Dan lain-lain nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat sekolah walaupun daring, dan kita juga alhamdulillah kita bisa setiap 2 minggu atau 1 minggu sekali kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah Al-Azhar. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.